uh, lu ngelakuin keburukan atau apa. Nah itu penjabaran gimana Sat? Kok bisa ada asumsi bahwasanya itu adalah penyakit uh, pengampunan dari Allah atau itu hukuman dari Allah. Nah itu penjabaran gimana Sat? Ya, dari orang sakit segala macam itu kejiwaan Sat. Ada hubungan dengan Ada kejiwaan. hubungan dengan kejiwaan gitu Sat. Ya. Maksudnya secara garis besar, misalnya kalau penyakit-penyakit itu emang dari kejiwaan nih Sat ya. Kejiwaan. Terus kan ada misalnya gini Sat, misalnya orang menjadi sakit atau apa gitu kan. Nah itu ada yang bilang ini buat jadi pengampunan dosa, kalau mereka bersabar segala macam. Dan juga ada yang juga bilang ini adalah hukuman buat lu, mungkin lu ngelakuin keburukan atau apa. Nah itu penjabaran gimana Sat? Kok bisa ada asumsi bahwasanya itu adalah penyakit pengampunan dari Allah atau itu hukuman dari Allah? Nah itu penjabaran gimana Sat? Ya. Buat orang-orang yang kembali kepada Allah maka ampunan. Buat orang-orang yang lari dalam perjalanannya kepada Allah maka hukuman. Jadi ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seseorang yang berjalan menginjak sebuah duri, menginjak sebuah duri. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa orang yang tertusuk duri ketika dia berjalan, maka dia mendapatkan ampunan oleh Allah dari rasa sakit yang tertusuk duri tersebut. Ya, entah itu cuma hanya perumpamaan. Ya. Bukan hanya duri saja, mungkin kesandung, mungkin terluka. Ketika itu telah memahami bahwasanya ada ampunan Allah di dalam musibah tersebut, maka akan menjadi ampunan. Tapi bagi orang-orang yang lari dari pengampunan Allah, maka tidak akan menjadi pengampunan, bahkan akan menjadi hukuman. Di dalam hadis, di dalam perkataan Al-Imam Suyuti menerangkan sebuah hadis Nabi, bahkan orang yang merintih dalam rasa sakit yang diderita oleh penyakitnya itu adalah tasbih. Adalah tasbih dan juga pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika orang sakit itu, ketika diberi pengampunan melalui penyakit, hendaknya dia bersabar. Karena bersabar itu adalah separuh daripada obat. Ketenangan adalah kesempurnaannya dari obat. Kenapa? Beda energinya. Ketika kolbu ini ya terhubung dengan Allah, maka akan menjadi kebaikan. Ketika hati ini tidak terhubung dengan Allah, maka akan menjadi keburukan. Apapun itu, siapapun dia. Nah, ketika seseorang itu akrab hubungannya dengan Allah, maka kebaikan itu akan lebih aktif. Karena semua akan kembali kepada sumbernya. Sumber kesehatan yang sesungguhnya adalah ketika kita berhubungan dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kenapa bisa menjadi hukuman penyakit itu? Karena dia tidak menghubungkan dirinya dengan Allah. Itu yang dikatakan penyakit yang sebenarnya. Penyakit yang sebenarnya pada diri manusia adalah ketika kita berlama-lama bermaksiat kepada Allah tanpa adanya kembali kepada Allah, itu jelas hukuman. Judul jelas itu penyakit. Kalau penyakit yang lain, misalkan penyakit yang tertinggi apa di dalam dunia kedokteran? Jantung, apa lagi? Diabetes, apa lagi? Kanker, gitu kan? Ketika dia wafat, ketika manusia ini wafat dengan penyakit seperti tiga ini, jantung, kanker, diabetes misalkan, maka penyakit pun akan mati. Penyakit pun akan mati. Tapi kalau yang namanya maksiat, dosa itu, dia akan terus masuk ke alam kubur. Itu penyakit yang sebenarnya. Penyakit yang sesungguhnya adalah ketika dia membawa maksiat, membawa dosa ketika wafat. Penyakit yang paling terbesar ya, ketika sakaratul maut, itu penyakit yang menyebabkan dia menjadi su'ul khatimah. Ya, penyakit yang paling terbesar adalah membuat Allah tidak ridha, murka kepadanya. Wal a'yadu billah, na'udzubillah min dzalik. Begitu. Kalau itu kan berarti dasar ini benar-benar kejiwaan atau pembersihan hati gitu satu. Nah, terus kalau kita udah terjebak atau tentang penyakit itu,
penyakit hasad, iri, dengki gitu. Itu cara penyembuhannya gimana, Ustaz? Cara penyembuhannya harus menerima. Karena banyak ketidaknerimaan, banyak ketakutan, banyak kebingungan di dalam dirinya. Selama itu adalah kebingungannya yang berbicara atau ketakutan yang berbicara, maka cenderung orang itu akan hasad. Kenapa? Dia merasa dirinya ingin dipuji. Kan asalnya itu kan dari ketakutan. Orang merasa ingin dipuji karena takut tidak dipuji. Orang dia ingin diakui karena merasa takut tidak diakui. Makanya di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan di dalam Al-Quran 2 sifat. Ini sumber akarnya. Inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah, orang-orang soleh, ada 2 sifat. La khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Khawf sama yahzan. Khawf ini rasa takut, rasa khawatir. Ini khawf namanya, rasa takut. Jadi orang ketika hasad, berarti di dalamnya dia ingin dipuji, ingin diakui. Ketika orang merasa ingin diakui, dia tidak diakui, dia tersinggung. Orang fitnah, karena pujian tidak ada pada dirinya. Gitu. Ketika pujian tidak ada pada dirinya, dia ketakutan itu. Ketika dia tidak diakui oleh siapapun, maka dia akan muncul dari sifat ketakutannya itu. Khauf tadi, sumbernya khauf alaihim walahum yahzanun. Orang-orang soleh ini tidak ada seperti ini. Dipuji nggak dipuji itu sama, karena sudah tidak ada rasa khawatir dalam dirinya, rasa takut, rasa khawatir dengan apapun itu. Karena semuanya akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ketika siapapun ketakutannya yang berbicara, maka kenegatifan akan berbicara. Ketika ketakutannya dia terlepas dari diri ketakutannya, maka kebaikan itu akan berbicara. Siapapun yang kebaikannya lebih dominan berbicara, maka dia masuk pada wilayah kebajikan. Dan kebajikan itu menjadi dirinya. Dirinya itu menjadi kebajikan dari Allah. Siapapun yang menjadi kebaikan terhadap dirinya kepada Allah, maka ulaika humul muflihun. Mereka termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Untung di dunia, untung di akhirat. Tenang di dunia, tenang di akhirat. Kenapa? Karena ngikutin apa yang dicintai oleh Allah. Dia menjadi wakilnya Tuhan. Dia menjadi wakil kebaikan melalui dirinya itu. Kenapa? Tidak ada khawatir lagi. Ketika seseorang sudah tidak ada khawatir, sudah tidak ada kebingungan lagi, maka kebaikan itu akan mudah mengalir pada diri. Ketika sudah mudah mengalir kepada dirinya, maka akan muncul kebaikan berikutnya. Kurang lebihnya begitu. Terus bertambah. Ketenangannya juga akan tumbuh dia. Ketenangan 1, ketenangan 2, ketenangan 3, gitu. Di wajahnya itu ada cahaya. Cahaya kebaikan itu nggak bisa dibohongin, Begitu. Beda sih. Hingga berasa juga sudah gitu maksudnya bagi pribadi tuh yang tadi Ustaz bilang, kalau penyakit johir kayak penyakit diabetes segala macam lah, yang berat gitu ya, berat mau enteng, itu pas kita mati itu nggak kebawa nggak kebawa. Yang kebawa itu malah penyakit dengki, iri, maksiat itu kebawa. Astagfirullahaladzim. Jadi cara penyembuhannya kita yang tadi Ustaz bilang juga, benerin diri lagi, segala macam. Berarti emang benar-benar apa namanya, pola pikir, terus apa lingkungan lingkungan, terus pola pikir, apa yang pembahasan kayak kemarin lagi berarti berhubungan dengan energi lagi berkesinambungan berkesinambungan energi tentang penyakit itu Iya. Insyaallah. Karena Rasulullah pun melarang kita dalam berbuat negatif. Kata Rasul di dalam hadis, di dalam kitab Risalatul Muawanah, dibilang man adza musliman faqad adzani wa man adzani faqad adzallah. Siapa orang yang menyakiti seorang muslim, yang dikatakan menyakiti kan menyinggung, membuat rugi. Seorang muslim, barang siapa yang memberi negatif kepada seorang muslim,
sungguh dia telah menyakiti aku, faqad azani. Barang siapa yang menyakiti aku, faqad azallah. Dia telah menyinggung Allah, dia telah menyakiti Allah. Nggak ada yang mampu, walaupun kita manusia, hamba Allah, kita menyakiti Allah sampai kapanpun Allah tidak akan pernah tersakiti. Berkurang kemuliaannya walaupun kita jelek-jelekkan Tuhan, misalnya, tetap Allah itu mulia. Dia tidak ternodai oleh apapun. Dia suci dari noda. Rasulullah pun demikian. Siapapun yang mencela Rasul, menyinggung Rasul, Rasulullah itu suci dari segala noda, ya. Suci dari segala aib, ya. Sebagaimana syair Hasan bin Thabit, ya, khuliqtu mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Sungguh khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau dicipta tanpa aib. Ya, seakan-akan ciptaan itu seperti engkau yang memesannya. Tuh, seperti itu. Padahal Rasulullah dicipta bukan hasil dari keinginannya. Allah menunjukkan kesucian ciptaannya melalui diri sang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika kita menyakiti seorang Muslim dengan lidah kita, dengan perasaan kita, kata Rasulullah, faqad azani, sungguh dia telah menyakiti aku. Siapapun yang menyakiti saudara Muslim, dia telah menyakiti aku. Wa man azani, faqad azallah. Berarti dia berurusan dengan Allah. Gitu. Makanya kita jangan mudah tersinggung kepada siapapun, ya, karena semua akan pulang kepada dirinya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Alhamdulillah. Ini tadi ada satu pertanyaan lagi tentang penyakit. Tapi pertanyaannya, ada nggak sih penyakit itu di luar dari medis atau apa gitu kan? Kan kebanyakan orang kan medis atau apa. Soalnya dia pernah bercerita sama kita pribadi, bahwasanya dicek medis segala macamnya nggak ada. Terus dia pernah bercerita bahwasanya Rasul juga pernah disihir. Apa sihir itu sebagai penyakit atau gimana, Ustaz? Buat orang jadi sakit gimana, Ustaz? Ini maksudnya di luar konteks penyakit ini kan kita tema penyakit. Dan ini ada satu pertanyaan yang kayak gitu, Ustaz. Mungkin bisa penjabaran lah, ya, gitu, Ustaz. Sihir itu tipuan. Sihir itu energi. Ya. Energi juga sihir itu. Ketika seseorang itu sihir itu bisa masuk pada diri seseorang, berarti seseorang itu kan energinya di bawah. Ya, energinya di bawah sihir itu. Ketika energinya itu telah menyamai atau di atas sihir itu, maka dia tidak akan terkena sihir. Seperti orang kesurupan, ya. Berarti kan cahaya itu tidak ada dalam diri. Gitu kan. Orang yang energinya lebih tinggi daripada sihir itu, maka dia tidak akan terkena sihir. Makanya guru-guru kita, ulama-ulama kita mengajarkan kita agar senantiasa berlindung kepada Allah. Kepada Allah. Zikir-zikir, wirid-wirid, itu kan salah satu bentengnya umat. Seperti Ratibul Haddad, Ratibul Abbas, seperti hizib, kegiatan-kegiatan negatif, itu kan sama juga membangun daripada energi. Hubungan kita kepada Allah adalah energi. Hubungan kita kepada orang-orang soleh, kepada orang-orang alim, kepada guru, itu kan energi. Semakin bagus hubungan kamu kepada orang-orang soleh, energimu akan semakin berkembang. Pertumbuhan spiritualnya meningkat. Ketika energi kita meningkat, maka kita akan menjadi pendamai atau mendamaikan sesuatu lebih mudah, lebih ringan. Kenapa? Karena kita telah menjadi energi yang berkelimpahan. Gitu. Jadi nggak mungkin rumah kita ditatangi oleh yang buruk-buruk. Nggak bisa itu. Kenapa? Karena energi dari kebaikan itu lebih besar daripada keburukan itu sendiri. Dan itu adalah cermin. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, itu hukum mirror namanya. Cermin. Balik, Ustaz, ya. Balik. Ya. Ketika kita menemukan sesuatu, maka kita teliti diri kita. Apakah itu bagian dari diri kita atau bukan? Yeah. Ketika itu adalah bagian dari diri kita, maka kita akan merespon itu seperti apa? Ya. Misalkan kebaikan itu adalah bagian dari diri kita, pasti responnya baik. Ketika keburukan yang datang dan keburukan itu adalah bukan bagian diri kita, maka respon kita juga berbeda. Gitu. Jadi tergantung responnya. Ya.
Jadi apapun itu adalah semuanya kembali kepada bagian diri kita. Apakah ada bagian diri kita seperti itu? Jikalau ada, maka kita akan respon itu. Karena yang datang itu juga bagian dari diri. Kalau bukan bagian dari diri, nggak bisa. Gitu. Walaupun masalah itu ada, tapi di dalam permasalahan itu ada bagian dari diri kita, ada kebaikan di dalam permasalahan itu, pasti kita respon baik. Dan disitulah penyelesaian. Karena berbicaranya adalah energi. Bicaranya adalah kebaikan. Maka akan menjadi baik apapun permasalahan. Demikian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi tentang dari penjelasan Ustadz, dari penyakit zohir, penyakit batin, dan pada dasar dengan cara penyembuhannya, dan terus kenapa orang bisa kena energi negatif, yaitu berupa sihir atau lah. Jadi balik lagi emang dari dasarnya diri kita Diri kita. diri kita sebagai rumah lah ya Seth, ya. Diri kita sebagai rumah, dan apa-apa aja ya yang dimasukin ke rumah kita, dan gimana cara ngerawat rumah kita gitu Seth, ya. Jadi kalau apa-apa yang dimasukin rumah kita yang buruk, ya bakal rumah kita jadi buruk Seth, ya. Kalau rumah kita dimasukin yang baik, dan juga cermin bakal baik. Jadi seseorang ketika dia mengingat sesuatu yang buruk, dia sedang menghadirkan keburukan itu. Ya, ketika kita sedang mengingat, itu seperti dia menarik. Baru ingat doang Seth, ya? Baru ingat doang, itu seperti menarik. Gitu loh. Ketika kita mengingat setan, maka setan yang hadir. Ketika kita mengingat Allah, Allah yang hadir. Ketika kita mengingat Nabi, Nabi yang hadir. Makanya kata Allah, "Uzkuruni azkurkum." Ingatlah kepada aku, niscaya aku ingat sama kamu. Jadi ada balasan di situ. Yang kamu hadirkan dalam diri kamu itu keburukan atau kebaikan. Kalau semakin kita ulang-ulang yang baik-baik, kamu sedang menarik kebaikan itu hadir pada dirimu, pada realitamu, pada keadaanmu. Tergantung daya ingatnya. Ketika kamu merespon sesuatu itu dengan kebaikan, berarti kamu sedang menarik kebaikan itu menjadi realita. Ala inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu. Aku tergantung sangkaan hamba-aku ketika aku bersamanya. Ya. Ana ma'ahu, aku bersamanya orang yang sedang mengingat aku. Aku bersamanya ketika seseorang mengingat aku. Nah, ini kan lawannya ada. Ketika kita mengingat Allah, ketika kita berhusnuzan kepada Allah, ana ma'ahu, aku bersamanya. Ketika dia mengingat selain aku, ya selain aku itu akan bersamanya juga. Jadi ketika ada lawan, semakin diingat-ingat itu keburukan, semakin muncul. Engkau sedang mencipta keburukan itu hadir. Engkau sedang mengundang keburukan itu hadir. Ketika ente ingat jin, ingat sihir, diulang-ulang, yang suudzon. Ketika kita suudzon itu artinya apa? Sangka buruk. Ketika suudzon itu yang diulang-ulang sampai keluar di mulut, ya, kamu sedang menarik keburukan itu hadir. Walaupun husnudzon itu belum terbukti atau tidak terbukti, tetap ada pahalanya. Akan menjadi kebaikan. Kalau husnudzon, begitu. Jadi kekuatan mukmin itu di situ. Jadi aku tergantung sangkaan hamba-Ku. Engkau menyangka Allah ini seperti apa? Engkau menyangka alam ini seperti apa? Itu yang akan hadir. Jadi seperti itu. Bisa tahu. Iya. Ya, misalnya kalau lagi sakit atau apa, husnuzon aja. Husnuzon. Mau kamu penyembuhan, sehat, atau apa, misal gitu deh. Iya. Kalau kita standar gitu, sehat segala macam. Dari husnuzon gitu tuh berbuah baik ke dalam tubuh kita lagi. Ada pengaruhnya. Tapi kalau suzon gitu kan, penyakit mau sembuh, kemana-mana segala macam gitu kan. Terus timbal balik kok jadi putus asa segala macam, jadi kayak kalau begini tuh, jadi gitu tuh. Putus asa itu adalah hasil akhir. Kenapa ada hasil akhir? Orang putus asa cenderung dia terjebak dengan keburukan. Nah, keburukan itu adalah simbol keputusasaan. Makanya jangan lama-lama ketika terjebak dalam keburukan, buru pulang, buru kembali. Keputusasaan itu adalah terjebaknya seseorang dalam keburukan yang terlalu larut, terlalu lama. Maka buahnya adalah putus asa. Iya, seperti itu. Alhamdulillah.
Oke Ustaz, untuk penjabaran penyakit udah cukup jelas dan juga alhamdulillah mudah dipahamin Ustaz, kan tentang penyakit dohir, rohani, penyakit macam-macam lah ya buat kehidupan kita. Dan hasil kata kita untuk bab ini sampai sini dulu Ustaz. Nanti di next lagi mungkin ada bab kelanjutannya lagi. Insyaallah. Dan untuk biasa sebagaimana doa penutup Ustaz untuk menutup ngopi pada kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam Allahumma anfa'na wa 'allamtana wa 'allim alladhi ma yanfa'una rabbi wanfa'na bi barakatihim wa ahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitani. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yustajabu la bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.